Mungkin ada satu pertanyaan, mengapa kita harus membawa Rasulullah SAW ke dalam bisnis dan usaha kita? Subhanallah, ternyata jikalau kita bagi hidup kita dalam satu hari dan kita atur jam demi jam, maka akan tampak dengan sangat jelas bahwa waktu terbesar yang kita habiskan ternyata bukan di masjid, bukan di musola, bukan di atas sejadah. Waktu yang terbesar kita habiskan ternyata dalam bisnis, dalam usaha, dalam proyek, dan dalam kerja. Katakanlah ada seorang dari sahabat kita, rumahnya di Bekasi, atau rumahnya di Pamulang, atau rumahnya di Bogor, sementara bekerja di Jakarta, di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Pertanyaan saya, jikalau dia masuk jam 8 pagi, kira-kira jam berapa dari rumahnya? Kalau rumahnya di Pamulang atau di Bekasi atau di Cibitung atau di Bogor, itu hampir pasti dia berangkat ba'da subuh. Maka jam 5.30 dia sudah jalan. Jam 6 paling telat dia harus sudah jalan. Kalau kita hitung dari jam 5 itu, jadi jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zuhur nih ya. Kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maghrib. Pertanyaannya jam 18 atau maghrib sudah sampai rumah belum? Kalau dia karyawan swasta, apalagi banyak proyek, ada laporan akhir bulan, laporan akhir tahun, hampir pasti jam 18 itu masih di kantor. Jam 17, jam 19 mungkin baru bergerak pulang, jam 20 dia baru sampai rumah. Masya Allah, dari jam 5 sampai jam 8, itu kurang lebih sekitar 15 jam. 15 jam, Masya Allah. Bandingkan dengan lamanya kita sekarang sholat. Sholat zuhur di kantor berapa menit? Sholat asar di kantor berapa menit? Mungkin hanya 5 menit. Nah 5 menit kali 5 hanya 25 menit. 5 menit kali 5 hanya 25 menit. Nah sementara kita menghabiskan waktu untuk kerja, untuk bisnis, untuk proyek, mencari nafkah itu 15 jam. 15 jam itu jikalau dikali 60 menit jatuhnya sekitar 900 menit. Bayangkan 25 menit beribadah, 25 menit sholat sehari, sementara dalam satu hari kita menghabiskan 900 menit. 25 berbanding 900. Pertanyaannya, apakah yang 900 menit ini sudah dekat dengan sunnah Rasul? Apakah yang 900 menit ini sudah dekat dengan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW? Apakah yang 900 menit ini sudah sesuai dengan syariah? Atau jangan-jangan dia lebih dekat dengan semangat kapitalisme? Jangan-jangan dia lebih dekat dengan semangat hedonisme? Bahkan ada pepatah mengatakan, jangankan mencari rezeki yang halal, yang haram aja sudah susah. Berarti jikalau kita petakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagian besar waktu kita habiskan dalam bisnis, dalam usaha. Nah sementara proses usaha kita ini, terutama saat marketing, Masya Allah banyak yang syubhat-syubhat di situ. Saat kita menawarkan produk, ada yang pakai sales promotion girls, kemudian juga ada yang memakai insentif, ada yang memakai gimmick-gimmick tertentu yang terkadang bertentangan dengan agama kita. Ada yang sampai larut malam, Masya Allah, bagian dari tim marketingnya, banyak dari saudara kita akhwat, di situ bercampur. Apatah lagi jikalau nanti kita masuk ke dalam proses tender, di situ ada suap, di situ ada markup, di situ ada gratifikasi, Masya Allah. Jadi yang 900 menit ini bercampur antara yang syubhat dengan yang haram, antara yang syubhat dengan yang halal. Berarti kalau kita ditanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah nanti, wahai umatku, saya dengar kamu baca sholawat kepada saya ya, dan engkau juga ingin masuk surga ya. Saya melihat amalan kamu, Masya Allah tidak terlalu banyak. Nah sekarang engkau ingin dapat syafaat dariku. Coba lihat sedikit bagaimana amalan kamu dahulu. Nah seandainya di yaumil kiamah nanti kita ditanya oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana kualitas amal kita satu hari,
bagaimana kualitas jam demi jam kita satu hari dan seberapa jauh, seberapa dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, karena dengannya kita akan meminta syafaat, pasti jawabannya masih sangat jauh. Masya Allah. Oleh karena itu, jikalau kita ingin selamat di dunia dan jikalau kita ingin selamat di akhirat, berarti kita harus membawa Al-Quran ke dalam bisnis. Kita harus membawa Rasulullah SAW ke dalam bisnis.